Shalom jemaat Betani Yestoya TV yang dikasih Tuhan. Hari ini berjumpa lagi dengan saya dalam program acara Pesan Surgawi. Firman Tuhan diambil dalam kitab Yohanes 5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saat itu Tuhan Yesus sedang berada di sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. Dan di situ tempat banyak sekali orang sakit berkumpul. Dan mereka berada di sana karena mereka menginginkan sebuah kesembuhan. Pada waktu kolam itu bergoncang airnya dan orang yang masuk setelah air itu bergoncang, mereka akan sembuh. Nah, kemudian Tuhan Yesus pada waktu di sana dia bertemu dan dia melihat orang yang sudah lumpuh. Dia lama lumpuh, 38 tahun. Satu pertanyaan, kenapa dia bisa lama di sana? Karena dia tidak bisa masuk ke dalam kolam, ya kan? Karena orang yang mau sembuh harus masuk dalam kolam tersebut. Dan karena dia lumpuh, posisinya lumpuh, tidak ada satupun yang menolong dia. Kenapa bisa tidak ada satupun yang menolong dia? Kenapa tidak ada keluarga yang menolong dia? Mungkin bisa jadi tidak ada orang-orang yang menolong dia karena dia emosi, karena selalu terlambat untuk masuk ke dalam kolam. Sehingga akhirnya karena selalu marah-marah dan akhirnya orang-orang tidak mau menolong dia kembali karena kalah cepat. Mungkin saja harus bantu dengan susah payah untuk bisa sampai ke dalam tepi kolam, keduluan orang lain yang masuk ke dalamnya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang dan menghampiri Tuhan Yesus hanya berkata bahwa maukah engkau sembuh. Pada waktu ditanya maukah engkau sembuh, banyak sekali alasan yang disampaikan, yang dilontarkan oleh orang lumpuh ini. Saya gak mungkin tidak mau sembuh, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana saya bisa sembuh? Kan gak ada orang yang bantu saya untuk masuk dalam kolam. Saya kan tidak bisa jalan, bla 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 dan bla 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 lainnya. Kemudian Tuhan Yesus tidak meresponi jawaban daripada orang lumpuh itu. Tuhan Yesus kemudian melontarkan sebuah pertanyaan kembali, bukan pertanyaan tapi sebuah perintah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kemudian orang lumpuh ini melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan akhirnya dia mendapatkan kesembuhan. Dan apa yang kita pelajari dari orang lumpuh tersebut? Ketika kita menghadapi sebuah masalah, mungkin kita tidak bisa mengalami kesembuhan atau pemulihan. Karena bisa jadi karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti orang lumpuh ini, dia berharap dia bisa merangkak, merayap masuk ke dalam kolam tersebut, tetapi dia tidak bisa karena kalah cepat dengan yang lainnya. Tetapi ketika Tuhan datang, dan pada waktu Tuhan datang menghampiri orang lumpuh tersebut, kemudian orang lumpuh tersebut itu menuruti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, terjadilah kesembuhan. Begitu juga dengan kita, saudara. Jangan berpikir ketika kita mendapatkan masalah dan kemudian kita mencari dengan kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, jalan keluar yang kita bikin sendiri, yang kita rencanakan, kita berharap terjadi penyelesaian. Bukankah lebih baik kita datang sama Tuhan, kita menunggu pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu selalu sempurna, saudara, selalu sempurna. Saya banyak menyaksikan orang-orang yang mengalami masalah, sedang sakit, kemudian dia datang kepada Tuhan, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tuhan membuat mujizat dalam waktu hitungan hari. Dokter memvonis dia akan mati, paru-parunya rusak, hanya bertahan 2-3 hari. Tapi ketika dia datang, ketika dia berdoa dan berharap pada pertolongan Tuhan, terjadi kesembuhan. Saudara, jangan berpikir bagaimana caranya Tuhan menolong. Jangan berpikir apa yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita untuk menolong kehidupan kita. Tidak perlu, saudara. Tetapi ketika ada perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu berarti Tuhan sedang membuat kita membangkitkan iman kita. Bangkitlah. Ketika orang lumpuh itu memiliki iman, dia bangkit, mengambil sebuah tindakan, terjadi kesembuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mengalami masalah, pergumulan yang berat, ayo saudara, bangkitkan iman kita.
bangkitkan iman kita. Percayai Tuhan lebih lagi. Saya percaya ketika kita mengambil tindakan, membuat iman kita semakin besar, maka akan terjadi dalam kesembuhan dalam kehidupan kita. Akan terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Dia pasti akan lakukan yang terbaik buat kita. Puji Tuhan. Ayo sama-sama kita punya iman yang besar, lebih lagi kepada Tuhan, pasti akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.